Di dunia ini ternyata ada kisah nyata tentang anak muda umur 20-an tanpa gelar, tanpa pengalaman, tanpa koneksi. Tiba-tiba memegang kontrak perdagangan senjetong senilai 300 juta dolar dari pemerintah Amerika Serikat. Bukan tentara, bukan politikus, cuma dua bocah yang dulunya gagal hidup dan sekarang bermain di pasar paling berbahaya di dunia. Padahal sebelumnya cowok muda itu cuma seorang tukang pijet panggilan. Kok bisa jadi kecemplung di dunia perdagangan senjetong? Inilah cerita tentang ambisi, persahabatan, uang kotor, dan pilihan-pilihan yang mengubah hidup selamanya dalam film War Dogs. Kang Pijet satu ini namanya David, diperanin sama Miles Teller. Tapi kita panggil aja Kang David. Dia nih hidupnya berantakan banget, luntang-lantung nyoba kerjaan ini itu, nggak ada yang bisa dia pegang buat masa depan. Kayak sekarang aja jadi Kang Pijet panggilan, dia ngerasa nggak cukup uangnya buat hidup. Abis itu Kang David juga pernah jualan spray ke panti jompo, tapi kagak laku tuh jualannya. Dia kelihatan lesu banget sama hidup, rasanya gini-gini aja terus. Tapi suatu hari, Kang David lagi ngelayat di pemakaman temen SMA-nya yang udah meninggoy. Pas lagi ngelayat itu, dia jadi ketemu lagi tuh sama bestinya pas SMA. Abang endut satu ini namanya Efraim, diperanin sama Jonah Hill. Tapi kita panggil aja Bang Raim. Dia bisa dibilang masih lebih sukses nasibnya dibanding Kang David. Abis ngelayat itu, Bang Raim ngajak Kang David buat jalan-jalan bareng. Mereka temu kangen gitu dah berdua. Di dalam mobil, Bang Raim bilang kalau dia sebenarnya lagi kerja jadi penjual senjetong di internet. Tapi bisnisnya lagi kacau balau karena banyak masalah. Pretty much, we buy seized weapons at police auctions and resell them on the internet. Cool. It was cool until my uncle scumbagged me over 70 grand. Tapi Bang Raim ngajak Kang David buat mampir ke kantornya. Besoknya Kang David datengin kantornya Bang Raim. Pas baru masuk ruangannya, Bang Raim kelihatan lagi sibuk banget. Dia kelihatan asik juga ngejalanin kerjaannya. Bang Raim juga cerita kalau dia ngehasilin banyak banget duit dari bisnis perdagangan senjetongnya itu. Bang Raim udah punya pelanggan setia termasuk pasukan militer Amerika dan komunitas pertahanan tertentu. Bahkan obrolan mereka berdua soal bisnis perdagangan senjetong itu berlangsung sampai ke meja makan siang. Benih-benih mereka berdua bakal kerjasama mulai kelihatan nih. Malamnya Kang David dapat kabar dari istrinya kalau si istri baru aja hamil. Sebenarnya kabar baik, tapi Kang David jadi stres karena bingung gimana mau ngasih makan anaknya nanti. Dia aja masih kere. Sampai-sampai besoknya Kang David curhat sama Bang Raim karena ngerasa udah mau nyerah aja gitu. Dan tiba-tiba Kang David ditawarin kerja sama Bang Raim. I think you should come work for me. What are you talking about? Seriously, I need the help. Tapi Kang David bilang kalau dia sebenarnya nggak suka sama pekerjaan dagang senjetong gitu. Idealismenya bertolak belakang sama tawaran Bang Raim. Tapi Bang Raim coba ngiyakinin Kang David kalau dia nggak harus suka sama pekerjaannya. Semua bisa dilakuin demi duit aja. Akhirnya Kang David mau ambil pekerjaan itu. Tapi demi kebaikan, Kang David bohong ke istrinya soal kerjaan dia bakal dagang senjetong sama Bang Raim. Kang David bilangnya bisnis sama orang pemerintah, terpaksa biar istrinya nggak khawatir kan. Gak pakai lama, selama sekitar 2 bulan berikutnya, Kang David langsung pelajarin jenis-jenis senjetong yang dijual di perusahaannya Bang Raim. Dia pelajarin tuh cara-cara jualannya juga. Sampai malam, sampai ke pagi, ke siang, dan ke malam lagi. Kang David manfaatin waktunya buat belajar banyak soal bisnis dan perdagangan senjetong. Gak lama kemudian, Kang David udah mulai terjun ke lapangan ketemu pelanggan. Tentunya didampingin juga sama Bang Raim. Kang David belajar banyak dari Bang Raim yang jago banget ngomong dan negosiasi sama pelanggan. Makin lama Kang David jadi terinspirasi sama cara kerja Bang Raim. Suatu hari, pas lagi di warung kopi, Kang David dapat telepon dari seorang kapten militer Irak yang mau borong senjetong. Kang David langsung seneng banget tuh dapat pesanan segitu banyaknya. Bang Raim juga nggak nyangka pas dikasih tahu Kang David bakal ada kapten militer yang mau borong. You realize we're gonna make 600K on this fucking thing? Holy shit. David, your 30% is $180,000. Mereka berdua langsung ngebayangin sebejibun apa uang yang bakal mereka dapat nanti. Baru juga seneng senjetongnya diborong, tapi malah ada masalah nih. Si kapten militer Irak khawatir soal pengiriman senjetongnya karena pengawasan di negara lain lagi kuat banget. Tapi Kang David malah pede dan bilang kalau semua aman-aman aja. Padahal dia belum tahu sebenarnya aman apa kagak. Abis itu Kang David langsung lapor ke Bang Raim. Tapi Bang Raim bilang kalau semuanya bakal aman-aman aja karena dia punya kenalan orang dalam buat pengiriman senjetong ke Irak. Jadi ya udah deh, mereka sama-sama anggap bakal aman aja.
Tapi malamnya, Bang Raim tiba-tiba nyamperin Kang David dan bilang kalau senjetong mereka yang lagi dalam proses pengiriman malah ditahan sama negara Yordania. Pas ditelepon sama kapten militer Irak, dia langsung marah-marah dan kecewa. Bahkan si kapten sampai minta batalin kontrak sama Kang David dan Bang Raim. Miserable rat fuck profession. Either way, you're endangering my mission. I'm shutting you down. Can't do it for cause. Bang Raim sama Kang David langsung pusing tuh. Belum lagi tiba-tiba istrinya Kang David mergokin pembicaraan Bang Raim sama Kang David. Jadi ketahuan deh kalau Kang David ternyata bisnis senjetong. Langsung deh tuh istri Kang David ngomel-ngomel. Jadi cekcok tuh mereka berdua. Tiba-tiba Bang Raim nyelonong masuk pembicaraan dan dia bilang kalau mereka harus ke Yordania buat ngurusin senjetong yang ketahan di sana. Pas sampai Yordania, gak pakai basa-basi, Bang Raim sama Kang David langsung nyogok orang dalam di Yordania buat bantu nyelesain masalah mereka. 3 hari kemudian, Bang Raim sama Kang David udah dapet senjetong yang sempet ditahan itu balik lagi ke tangan mereka. Ada di dalam truk, tapi satu-satunya cara buat mereka kirim senjetong itu ke Irak adalah dengan nyelundupin langsung ke Iraknya. Mau nggak mau, mereka jalanin cara itu bareng penyelundup terbaik di Yordania. Akhirnya mereka bertiga langsung berangkat lewat jalur darat. Mereka tempuh perjalanan berjam-jam bahkan sampai ngelewatin jam malam. Tapi ada aja masalah. Pas paginya udah di Irak, truk mereka diincar sama komplotan gitu. Mereka panik dan kejar sampai ngegas mulu supaya bisa kabur dari incaran komplotan itu. Tapi tenang aja, akhirnya mereka berhasil lolos dari komplotan itu karena dibantu sama militer pertahanan di Irak. Langsung kegirangan tuh mereka. Pas udah sampai di markas Irak, mereka langsung ketemu sama kapten militer buat kasih senjetongnya. Si kapten langsung muji Kang David sama Bang Raim karena udah mau berusaha pol-polan. Great fucking job, boys. Great fucking job. Langsung deh tuh cair duit Kang David sama Bang Raim. Sejak saat itu, Bang Raim sama Kang David makin gacor dagang senjetongnya. Mereka sekarang udah bisa beli mobil mewah masing-masing karena cuan yang didapat sebejibun itu. Bahkan Kang David bisa beliin istrinya apartemen mewah. Gokil banget kan emang? Beberapa bulan kemudian, Kang David sama istrinya udah punya anak. Kang David kebapaan banget tuh orangnya. Dia rela jaga baby malam-malam. Suatu malam, Kang David sama Bang Raim dapat pesanan senjetong banyak banget. Tuh pembeli ngeborong dagangan senjetongnya Bang Raim sama Kang David. Mereka sampai shock tuh dapat pesanan sebejibun itu. Ternyata pembeli itu asalnya dari Afghanistan. Beberapa hari kemudian Kang David sama Bang Raim ketemuan sama Mr. Henry. Dia tuh bisa dibilang legend di dunia perdagangan senjetong. Mr. Henry bilang kalau dia bisa bantu nganterin pesanan sebejibun itu ke Afghanistan. Kang David sih yakin-yakin aja sama Mr. Henry. Tapi Bang Raim ngerasa ada keraguan. Jadinya Bang Raim banyak nanya-nanya dulu tuh ke Mr. Henry. Tapi akhirnya mereka mau pakai jasa pengantaran punya Mr. Henry. So we discussed it, and we'd like to move forward. Fantastic. Congratulations. Tapi sebelum langsung ke Afghanistan, harus ada transit dulu di Albania. Besoknya Kang David sama Bang Raim langsung dikirim ke Albania buat lihat gudang transit senjetongnya sebelum dikirim ke Afghanistan. Mereka ternganga tuh ngeliat gudang yang segede itu. Beberapa minggu kemudian, Kang David dan Bang Raim bertemu sama pemerintah Amerika buat dilakukan verifikasi dan perhitungan pajak. Dan gak lama kemudian, Kang David turun ke lapangan alias Albania buat naruh senjetong yang bejibun itu di gudang Albania. Dia sendirian di Albania karena Bang Raim ada kerjaan lain. Tapi Kang David nemuin masalah nih di gudang Albania itu. Salah satu jenis senjetong yang dikirim Mr. Henry ternyata dibuat dari Cina. Sedangkan persetujuan Kang David sama Afghanistan itu senjetongnya bukan dari Cina. Kang David langsung laporan ke Bang Raim. Tapi anehnya pas mereka laporan ke Mr. Henry, si Mr. malah kayak lepas tanggung jawab. Dia ngerasa bodoh amat sama senjetongnya buatan mana. Gak lama kemudian, Bang Raim nyamperin Kang David ke Albania. Dia punya solusi bagus buat masalah yang ada, yaitu mengemas ulang senjetongnya biar gak ada tulisan Cina-nya. What if we repack them all? 100 million rounds. It can be done. Langsung aja mereka kerjasama dengan jasa packing senjetong buat mengemas ulang senjetong bejibun itu. Mereka pakai kemasan yang lebih praktis dan udah gak ada tulisan Cina-nya. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, senjetong-senjetong itu mulai dikirim ke Afghanistan. Senjetong bejibun itu kabarnya dikirim tanpa ada masalah apa-apa.
Tapi tiba-tiba nggak lama setelah itu, Kang David dibawa paksa sama sekelompok komplotan dari kamar hotelnya di Albania. Kang David panik tuh, kenapa tiba-tiba dia jadi dalam bahaya gini? Ternyata komplotan itu adalah komplotannya Mr. Henry. Si Mr. ngancem Kang David supaya nggak bisa batalin kontraknya dan tetap harus kerjasama dengan dia. Walaupun Mr. Henry udah ketahuan kasih senjetongnya yang asal Cina. Parah banget kan tuh orang? Karena ngerasa muak sama semua hal di Albania, Kang David mutusin buat balik ke Amerika dan rumah istrinya. Dia ngerasa bersalah karena udah bikin kacau semuanya sampai ninggalin istri. Pulang dari Albania, Kang David langsung menggertak Bang Raim dan bilang kalau dia udah nyelesain tugasnya dan sekarang mau berhenti dari pekerjaan itu. Kang David minta bagian 30%-nya sesuai kontrak. I want my cut, I'm out. What are you talking about? Tapi Bang Raim bukannya nurutin kemauan Kang David, dia malah maksa Kang David buat lanjutin kerjaannya dan gak bisa berhenti di tengah jalan. Bang Raim sampai bilang kalau Kang David gak bakal dapat bagiannya kalau tiba-tiba berhenti. Abis itu Kang David langsung cari kontrak tertulisnya sama Bang Raim. Tapi ternyata kontrak tertulis itu udah diambil sama Bang Raim, jadi gak ada di tangan Kang David. Kang David ngerasa dipermainin sama Bang Raim. Tanpa banyak drama lagi, Kang David mutusin buat pergi dari kehidupan Bang Raim. 3 bulan kemudian, Bang Raim ngajak Kang David ketemuan lagi. Bang Raim minta maaf ke Kang David. Bukan cuma itu, Bang Raim juga mau tanggung jawab dengan kasih pembagian hasil ke Kang David selama 4 tahun ke depan. Tapi ternyata jumlahnya receh banget. Kang David malah ngerasa dipermainin. Buat apa ketemuan lagi kalau cuma ngomongin pembagian receh? Mereka berdua jadi cekcok lagi dah tuh. Sampai akhirnya Bang Raim ngerasa nggak dihargain sama Kang David. Dia baper sampai pergi ninggalin Kang David. Now I'm not even gonna pay for breakfast. Beberapa hari kemudian, Kang David ketemuan lagi sama Bang Raim karena mereka sama-sama dapat telepon dari media pemberitaan soal pengemasan ulang senjatong ilegal buatan Cina. Mereka sama-sama deg-degan tuh, mereka udah ketahuan media pemberitaan. Pas pintu lift dibuka, mereka berdua langsung ketemu sama polisi. Kang David sama Bang Raim langsung ditangkap buat diminta keterangan semua yang udah terjadi. Gak lama setelah itu, Kang David sama Bang Raim langsung masuk TV karena perbuatan mereka. Dan vonis pun telah ditetapkan. Bang Raim dipenjara selama 4 tahun, sementara Kang David cuma diisolasi di rumahnya selama 7 bulan. Dan setelah masa tahanan itu, Kang David balik lagi jadi tukang pijet panggilan. Karena cuma itu yang bisa dia lakuin. War Dogs bukan cuma cerita tentang 2 pemuda yang hampir menipu pemerintah. Ini kisah tentang bagaimana mimpi besar bisa berubah jadi mimpi buruk ketika moral ditinggalkan. Perjalanan Kang David dan Bang Raim membuktikan bahwa kesuksesan tanpa batasan hanya akan membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita inginkan. Jadi sebelum mengejar sesuatu yang terlihat mudah, tanya dulu, apakah ini jalur menuju impian atau jalan pintas menuju kehancuran? Karena dalam hidup, kemenangan terbesar bukan saat kita mendapatkan segalanya, tapi saat kita tahu kapan harus berhenti dan memilih jalan yang benar. Gimana nih pendapat kamu tentang film War Dogs? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.